Anda masih menyaksikan Market Opening. Pemirsa, dan berikut ini akan kami sampaikan top hits. Ini adalah hot topics yang ramai diperbincangkan di Instagramnya IDXchannel, dan kali ini terkait dengan Telkom IndiHome dan Telkomsel yang resmi membuka blokir Netflix. Ya, mulai hari Selasa kemarin, tayangan video streaming Netflix sudah bisa diakses di seluruh jaringan Telkom Groups. Pembukaan akses ini pun memungkinkan pelanggan IndiHome, Telkomsel, dan Wifi.id mengakses konten-konten dari Netflix. Dan mungkin Anda salah satu yang senang dengan informasi ini. Ya, kita akan lihat komentar-komentar yang diberikan netizen yang masuk di Instagram IDXchannel. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat dari Bani Haikal. Semoga harga sahamnya esok, dalam artian hari ini, naik ke 3.200-an. Wow, ini Bani berharap dengan adanya informasi ini harga saham Telkom bisa menguat. Nanti kita akan bahas seperti apa peluang dari Telkom. Kita beralih ke komentar berikutnya dari Agil Wahid. Nggak sabar melihat Telkom terbang. Wah, ini lagi-lagi banyak yang menantikan. Ini dampaknya kepada Telkom akan seperti apa. Kita akan lihat bagaimana nanti pada saat pembukaan. Selanjutnya dari Haikal Zidan, kinerja menteri yang paling bisa dirasakan manfaatnya itu adalah Pak Erick Thohir. Ini dia, salah satu pujian yang sudah diarahkan oleh Kementerian BUMN. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan. Pak Alfred. Ya, tadi sudah disampaikan kembali informasi menarik begitu. Netflix ini memang sempat juga menghangat begitu ya, menjadi perbincangan yang cukup ramai begitu di masyarakat Indonesia karena sempat diblokir, kemudian sekarang sudah dibuka. Akankah ini berdampak untuk meningkatkan kembali lagi dari kinerja Telkom? Karena tadi banyak netizen yang berharap akan memberikan sentimen positif terkait dengan emiten ini. Ya, kalau untuk sentimen menjadi sentimen positif sudah pasti ya, karena ini bicara masalah layanan video streaming Netflix ya. Jadi tentu ini akan meningkatkan potensi untuk penggunaan tadi data, pendapatan dari data sendiri. Jadi kalau bicara sentimen positif, tapi memang yang dilihat itu kalau kita lihat bahwa dengan pembukaan ini, karena sebelumnya sempat diblokir, artinya bahwa ada potensi-potensi yang sebenarnya bisa dilakukan Telkom lagi. Artinya ini kan tidak hanya terbatas pada Netflix saja. Nantinya ke depan. Dan ini yang kalau kita lihat reaksi asing cukup bagus sekali untuk rencana ini. Kita lihat kemarin, kita tahu bahwa asing sangat rajin sekali untuk menjual saham Telkom dalam 3 bulan terakhir. Baru kemarin kita lihat asing cukup signifikan dan mendominasi. Jadi dominasi net buy asing kemarin itu didominasi oleh saham Telkom. Jadi mungkin ini bisa jadi impact dari langkah tadi, rencana untuk membuka kembali Netflix ya, melalui Telkomselnya. Itu dia. Bagaimana kalau Anda melihat dari kinerja anak-anak usahanya memang menopang induk usahanya seperti Telkomsel, kemudian ada IndiHome juga, karena ini akan menjadi suatu hal yang menguntungkan dengan adanya COVID-19 begitu, di mana banyak orang yang bekerja dari rumah, kemudian aktivitas dari pelajar juga yang banyak menghabiskan waktunya di rumah, sehingga penggunaan data-data internet, kemudian layanan TV berbayar juga akan mengalami lonjakan yang signifikan tentunya, Pak Alfred. Ya, kalau untuk dari angka IndiHome sendiri memang kita sudah melihat lonjakannya ya. Jadi dari sisi pertumbuhan growth memang IndiHome yang paling cukup atraktif atau paling cukup agresif. Jadi sudah pasti untuk bicara masalah kondisi sekarang memang konsumsi untuk data itu akan semakin signifikan, apalagi dengan terbukanya ruang-ruang seperti tadi yang Netflix ini, sehingga penggunaan kuota data untuk masyarakat sendiri akan sudah pasti meningkat. Dan artinya bahwa yang dilihat sekali lagi oleh pasar adalah ketika ini dibuka, maka ada ruang, kalau selama ini diblokir seolah ada pembatasan terhadap ruang pertumbuhan perusahaan dari sisi tadi data. Jadi dengan dibukanya blokir ini, bahwa pasar mungkin akan berpikir bahwa mungkin tidak hanya Netflix aja, ketika Telkom sudah mulai sedikit leluasa, sudah bisa menyesuaikan untuk kondisi-kondisi tadi bicara masalah layanan digital seperti Netflix. Pak Alfred, ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan sampaikan dulu kepada pemirsa IDXchannel pembukaan market. Tadi sempat kita menyampaikan bahwa dengan tekanan global yang memerah begitu, indeks kemungkinan masih ada peluang untuk mengalami tekanan. Tapi yang menarik adalah pagi ini IHSG dibuka di zona hijau.
Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, IHSG mengalami penguatan sekitar 0,18% di 4.996,196. Akankah 5.000 menjadi level-level yang akan ditembus kembali sempat karena tadi menyentuh level 5.737 pada saat opening. Sehingga menjadi peluang, akankah tekanan yang justru menghambat pergerakan IHSG atau justru indeks harga saham gabungan masih ada peluang untuk melanjutkan penguatannya. Kita lihat dari sisi saham yang mengalami penguatan sekitar 111 saham, sementara yang mengalami tekanan 67 saham. Baik Pak Alfred, ini cukup menarik dengan tekanan yang terjadi dari bursa regional yang memerah, IHSG justru bergerak anomali, menghijau ini Pak Alfred. Ya, tipis ya kalau kita lihat penguatannya, artinya potensi untuk masuk ke teritori negatif cukup besar kalau melihat kondisi tadi sentimen perdagangan bursa global khususnya Amerika. Nah, yang kedua ya berharap tadi bahwa ada aksi lanjutan asing yang bisa menopang. Tapi kalau kita lihat sepertinya memang sampai waktu sekarang kita lihat memang bursa masih agak sedikit nervous juga untuk bertahan di teritori positif. Itu dia. Lebih karena sentimen globalnya cukup kuat, Pak Alfred, atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau sampai sejauh ini kita lihat bahwa pasar masih mencermati nanti ekspektasi perdagangan bursa Amerika nanti malam, yang bisa tercermin nanti di indeks future-nya. Jadi arahnya akan ke sana. Kalau memang indeks future-nya memang ada penguatan signifikan yang mengekspektasikan bahwa market Amerika nanti malam rebound, mungkin itu bisa menjadi tenaga yang kuat untuk IHSG bisa bertahan di teritori positif. Oke, tadi sudah kita bahas terkait dengan Telkom gitu yang membuka Netflix. Bagaimana untuk Telkom sendiri? Akankah ini menjadi salah satu emiten yang Anda rekomendasikan kepada para investor maupun traders untuk perdagangan hari ini, Pak Alfred? Karena hari ini kita lihat naik 0,3% di 3120. Kalau di Telkom kita cukup setia ya untuk merekomendasikan saham ini karena faktor tadi dari sisi fundamental relatif cukup baik dan prospeknya juga masih cukup solid. Tinggal memang yang jadi permasalahan terbesar Telkom itu dari sisi perdagangannya karena arus jual asing itu yang membuat tadi tekanan terhadap saham Telkom cukup besar. Itu yang membuat dalam beberapa 1-2 bulan terakhir harga saham Telkom tuh nggak kemana-mana. Gerakannya selalu ada di kisaran 3.000, 3.300. Bahkan ketika ada sentimen dividen juga tidak serta-merta bisa mendorong signifikan. Jadi ketika kita lihat asingnya sudah mulai melakukan net buy, ini yang akan membuat tadi sentimen dari sisi domestik atau investor domestiknya akan lebih confident dan ini yang membuat kemungkinan demand beli terhadap saham Telkom akan meningkat dalam short term karena faktor tadi asing yang selama ini net sell ketika mulai berbalik arah menunjukkan aksi beli yang cukup signifikan ini akan menjadi confident bagi yang domestiknya. Baik, rekomendasi Anda bisakah kita hajar kanan saja dengan pergerakan Telkom saat ini begitu atau lagi-lagi kita tunggu di harga bawah buy on weakness? Kalau Telkom kita masih cukup positif sekali ya, artinya di harga sekarang juga masih cukup murah karena pertimbangan tadi bahwa sentimen foreign-nya sudah mulai berkurang, sentimen jual foreign sudah mulai berkurang. Ini akan menjadi sentimen yang terbesar untuk saham Telkom. Ada hutang jatuh tempo begitu yang akan dialami oleh Telkom. Akankah ini menjadi sentimen yang perlu dicermati oleh para investor, Pak Alfred? Ya, kalau untuk bicara hutang jatuh tempo kita lihat enggak ya, karena posisi cash mereka bisa dibilang cukup solid, sangat solid sekali. Per kuartal 1 kurang lebih 24 triliun lebih posisi cash yang mereka miliki. Baik, itu dia untuk Telkom. Secara fundamental berarti masih sangat mumpuni begitulah. Apalagi dengan adanya utang jatuh tempo itu tidak menjadi halangan untuk meningkatkan kinerja Telkom. Karena dari sisi cash yang dimiliki juga masih cukup kuat dan solid seperti yang Anda katakan begitu Pak Alfred. Rekomendasi saham yang bisa Anda berikan kepada para investor di perdagangan hari ini, apakah tetap kita menyasar big caps dengan strategi jangka pendek atau Anda memiliki strategi lain Pak Alfred? Ya, untuk short term kita lebih prefer masih big cap ya, karena indeks kita juga masih dalam fase konsolidasi. Jadi momentum koreksi bursa mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk bisa melihat tadi beberapa big cap yang mengalami profit taking. Apa saja Pak yang bisa Anda rekomendasikan?
Ya, kita masih melihat tadi Indofood untuk consumer good-nya. Baik. Sementara untuk yang di perbankan kita masih menjagokan tadi kayak Bank Mandiri dan Bank BNI. Oh, Bank Mandiri dan BBNI. Itu saja? Ya. Baik, Indofood, Bank Mandiri dan Bank BNI. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.